Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, pengikut yang setia dengan risalah yang dibawa. Para kiai yang sungguh-sungguh saya hormati, ini sebuah kehormatan dan keberuntungan besar bersowan. Nah, bersowan boleh nggak sih bersowan? Ke panjenengan sedaya, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita Allah berkahi, amin. Dan niat baik kita Allah nilai sebagai ibadah, amin. Untuk dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar agar Indonesia menjadi lebih baik, amin. Bapak saudara sekalian yang juga saya hormati Allah muliakan, ini resikonya kalau panitia ngundang moderator terlalu pintar. Dia kasih pengantar 13 menit. Padahal orang moderator paling 2 menit, 1 menit, monggo silakan. Jadi kalau dia 13 menit kita kebagian ngomong apa gitu. Untungnya panitia baik juga dikasih tadi pengantar. Ada soal demokrasi, soal ekonomi dan sebagainya. Tadi di jalan sampai tadi datang sini pun saya masih tanya kita ngomong apa ya? Kita ngomong apa ya? Memang tema besar ini jalan pikir sehat menemukan solusi cerdas dengan berpikir. Iya, tapi kan harus ada local wisdom juga ya. Ada materi-materi yang sebagai apa? Sebagai fokus untuk kita kulik, untuk kita bahas. Nah, alhamdulillah tadi tiba-tiba ada demokrasi, ada rupiah, ada dolar. Kalau gitu saya ngomong soal rupiah. Kalau rupiah, kalau dolar sampai 20.000, kira-kira bagaimana, Pak? Kiamat nggak kira-kira Indonesia? Nah, kan gitu kan? Bahaya nggak? Kan presiden kita bilang orang desa nggak pakai dolar. Jangan orang desa, kita yang di kota, saya di Jakarta juga nggak pakai dolar kok, ya kan? Saya datang ke warung kemana ya bayarnya pakai rupiah, kan begitu. Nah tapi dari situ sebetulnya saya ingin melihat gini, bahwa nilai tukar dolar rupiah itu dipengaruhi oleh banyak hal. Iya, orang pintar-pintar mengatakan ada faktor fundamental ekonomi. Ya, Menteri Keuangan kita habis sholat Jumat kemarin mengatakan ini rupiah dolar ini nggak normal, kata dia. Orang fundamental ekonomi kita kuat kok, nggak normal, kata dia. Purbaya waktu baru-baru jadi menteri, kita antusias sekali. Ya, semangat, ini menteri beda dengan yang lainnya nih. Ini menteri ini kelayakan di segala macam. Cuman makin kesini kok dia kok tanda kutip jadi nyinyir juga. Orang kritik dibilang doon, nggak ngerti gitu ya. The ekonomis kritik nggak paham. Teman-teman ekonom bilang macam nggak ngerti gitu. Jadi yang ngerti siapa Pak? Bapak doang kan begitu jadi kan ya. Bapak doang. Kalau Bapak berdoang kenapa ekonomi kita seperti ini dan sebagainya. Nah, saya sependapat sebetulnya dalam konteks ini nggak normal. Bahwa rupiah tertekan, iya. Faktor dolar, iya. Faktor minyak, iya. Kalau dia bilang fundamental ekonomi kita kuat, itu apa? Oh, ekspor kita banyak. Tapi kan dia ngaku juga hasil ekspor kan nggak parkir di dalam. Kalau pengusaha kita kebanyakan ekspor, duitnya diparkir di Hong Kong, di Singapura, dolarnya. Jadi di dalam negeri itu nggak ada dolar. Tadi di pengantar tadi disebutkan bahwa tahun ini kita harus bayar utang jatuh tempo
bunganya saja dengan sebetulnya pokoknya itu 800 triliun lebih. Bapak bisa bayangkan nggak Pak? Bayang utang, cicilan pokoknya 800 juta. Bunganya saja 540 triliun. Bayang nggak? Jadi tahun ini kita bayar utang 1.340 triliun hanya untuk bayar utang. Kalau kita bapak-bapak ini kepala rumah tangga, kerja, bisnis, dagang segala macam, punya penghasilan katakanlah misalnya 5 juta satu bulan. Kalau 1.000, karena APBN kita berapa ya? 3.400. Kalau 1.340 itu kan hampir 50% dari 3.400, katakanlah 40%. Jadi kalau kita sebagai bapak kepala keluarga punya gaji penghasilan 5 juta satu bulan, tapi kita harus bayar utang 40% alias 2 juta, kita cuma punya duit 3 juta untuk bayar sekolah, belanja, beli pulsa, bayar listrik, beli BBM, apa segala macam. Akibatnya nggak cukup. Akibatnya apa? Belanja harian kita irit-irit. Harusnya bisa belanja beli ikan bandeng, nggak jadi. Harusnya bisa beli ikan ayam, daging ayam walaupun seminggu sekali, nggak jadi karena uangnya nggak cukup. Harusnya bisa berapa bulan sekali beliin istri anak baju ganti, nggak bisa karena uangnya nggak cukup. Nah ini yang terjadi dengan APBN kita. Harusnya pemerintah bisa kasih harga murah, nggak bisa. Harusnya pemerintah bisa gratiskan BPJS, nggak bisa. Nah cuma yang kita bikin sakit hati adalah bahwa kita bukan betul-betul nggak punya duit, duitnya ada, cuma, nah gitu kan, cuma diambil orang. Akhirnya pemerintah sibuk merogoh kantong rakyat lewat berbagai macam pajak. Apa yang nggak pakai pajak? Kita kerja gajian bayar pajak, ya kan? Waktu kita belanja makanan bayar pajak, makan di warung bayar pajak, beli motor kena pajak, setiap tahun bayar pajak, beli rumah kena BPHTB, biaya pengalihan atas tanah dan bangunan, BPHTB 10%. Bangunannya kita mau rapiin, ada yang bocor-bocor, beli bahan material kena pajak, semuanya kena pajak. Jadi saya bilang di Indonesia nggak kena pajak, cuman mohon maaf kentut sama buah ludah aja, semuanya kena pajak. Nah sebetulnya, nah kan gitu ya, kalau pasal 33 Undang-Undang Dasar kita itu menyebutkan apa? Bumi, air, dan kandungan kekayaan alam dalam bumi itu dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini kan pasal sudah hampir 80 tahun nih pasal ada, betul nggak? Tapi kenapa kita mesti diperokok dalam-dalam, lalu duit tambang nikel, tambang emas, batu bara itu kemana? Dan itu nilainya besar sekali. Kira-kira 2 tahun yang lalu mantan ketua KPK salah itu mengatakan, dan ini diulang lagi oleh Mahfud MD, kalau mafia tambang diberesin, dirapikan, disikat habis, maka Indonesia bisa bayar lunas utangnya 2 tahun lalu sekitar 7.000 triliun bayar lunas. Kita nggak punya utang. Dan setiap warga negara dapat subsidi dari negara 20 juta setiap bulan. Mantap nggak? Kalau Bapak di rumah
Bapak satu orang, punya istri dua. Maaf, salah. Saya keliru. Bapak di rumah sendiri, punya istri 4. Saya dibilang, ini lu berapa? Satu? Lu mah cuma orang Islam. Kalau dia 2, dia ustaz. Kalau itu 3, dia kiai. Ini 4, ini syekh. Janda ya. Oke, satu aja deh, biar gampang ya, satu ya. Suami, 1 istri, 2 anak, berarti 4 orang. Menurut Abraham Samad, kalau tambang kita diberesin, bisa bayar utang 7.000 triliun langsung lunas. Dan setiap warga negara dapat 20 juta satu bulan, berarti Bapak dapat 80 juta setiap bulan tanpa harus kerja, tanpa harus jilat-jilat, tanpa harus jadi termul. 80 juta. Nah, uang itu semua itulah yang dikeruk oleh 50 keluarga penguasa ekonomi di Indonesia, yang kita sebut sebagai oligarki. 50 orang itu menguasai lebih dari 50% kekayaan Indonesia, harta Indonesia. Itu berlangsung begitu lama. Nah, kalau uang itu dikelola dengan baik, maka kita nggak perlu direpotin berbagai macam pajak. Nggak perlu dapat berbagai pajak. Kita sekolah bisa gratis sampai S3. Allah Akbar. Rumah sakit gratis. Nggak BPJS kayak sekarang, ngantri jam 2 pagi, ambil nomor kan begitu kan? Ada yang BPJS. Saya ngalamin kan begitu kan? Nah, ini yang salah urus. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Kalau rupiah 20.000 seperti apa? Kira-kira bakal seperti apa? Kacau nggak Indonesia? Rusuh nggak Indonesia? Chaos nggak kira-kira? Revolusi. Kalau rusuh, chaos, kira-kira Prabowo jatuh nggak? Nah, gitu. Oke, sekarang balik ke kalimat Purbaya tadi. Ini rupiah nggak normal. Mata uang lain memang babak belur terhadap dolar, tapi nggak separah sekarang. Kemarin beberapa lalu 17.845. 17 Agustus tahun 45. Kejadian itu rupiah. Bapak sering hormati, saya coba ramu dengan Prabowo lakukan. Dia lewat Safri Samsudin, dia bentuk PKH, Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Dari Satgas PKH ini sudah dirampas lahan kebun seluas 4,3 juta hektar. Madura berapa hektar? Madura berapa ada? Luas hektar. Jawa di Madura ada. Ini sudah Jawa Barat, luas sekali, dan itu hanya dikuasai 10-20 perusahaan. Gila nggak? Waktu zaman Jokowi berkuasa, dia bentuk satgas semacam ini yang diketuai oleh Menteri Atasi Segala Urusan. Atasi Segala Urusan. Jangan disingkat ya. Menteri ASU. Nah, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan sudah ada sekitar 5 juta hektar kebun sawit ilegal. 5 juta hektar lah. Lalu dikasih solusi untuk dilakukan pemutihan. Tahu pemutihan? Bapak bayar pajak motor, mobil, nunggak-nunggak udah diputihkan. Bayar denda aja, putihkan. Nah, kalau diputihkan, maka Luhut bilang Indonesia dapat 300 triliun. Banyak apa banyak? 300 triliun banyak apa banyak? Tadi di sini ada gambar di Kejaksaan Agung duit ratusan ribu ditumpuk. Jadi sudah beberapa kali Kejaksaan Agung menyerahkan hasil rampasan kepada negara. 4 triliun, 11 triliun. Nah, 11 triliun itu
lobi Kejaksaan Agung ruangan itu penuh dengan tinggi tumpukan duit lebih dari 2 meter. 11 kalau 300 triliun kayak apa gitu? Nah kata Luhut, ini kalau kita putihkan dapat 300 triliun. Tapi tanah 5 juta hektar itu menjadi milik para penjara tadi, konglomerat ini, oligarki itu. Nah, oleh Prabowo Subianto lewat Sabri Samsudin dapat 4,3 juta hektar. Yang kalau dihitung pada waktu itu, waktu Luhut itu dari hasil sawit itu seluas 5 juta hektar itu bisa menghasilkan duit 240 triliun. Banyakan mana Pak? 300 sama 240? 200. Banyak 300 ya. Tapi kalau usulnya Luhut diterima, dapat 300 triliun satu kali, selesai. Dan tangannya milik para penjara tadi, penjahat bandit tadi. Nah, lewat Prabowo dapat 240 triliun setiap tahun. Setiap tahun dan tangannya tetap menjadi milik negara. Bapak bisa bayangin nggak? Bapak punya bisnis, misalnya bisnis Bapak di kampung ini ngurusin apa ya yang enak ya? Hah? Warung kelontong lah misalnya, atau apa yang langsung berhubungan. Oh gini. Di depan itu masuk kampung kita ada portal. Ada portal yang lewat harus bayar 1.000, 2.000. Kalau nggak bayar bisa dibuka. Tiba-tiba kadesnya bilang, nggak boleh ini melanggar, nggak boleh. Orang bebas masuk. Kira-kira saya yang nolak portal marah apa marah? Marah. Nah selama ini para konglomerat itu mencuri dari Indonesia dengan cara-cara seperti itu. Tiba-tiba Prabowo bilang stop, nggak boleh. Ini punya Indonesia, punya rakyat, balik ke rakyat, balik ke Indonesia. Maka para oligarki itu menjadi marah. Satu. Yang kedua, ada data beberapa hari lalu selama 21 tahun ekspor komoditi kita tadi, sawit, nikel, batu bara, segala macam itu banyak kecurangan. Dari mulai volume ekspor 100 bilangnya 10, ya kan? Macam-macam. Ekspor harga dijual ke luar negeri ini sebetulnya 10 juta. Dalam dokumen saya tulis ini 2 juta. Kok bisa? Karena yang mengimpor perusahaan saya di luar negeri. Jadi ada dari 10 juta dilaporkan 2 juta. Ini penting, karena apa? Karena kena biaya masuk. Kalau kena biaya masuk 10%, maka seharusnya saya bayar 1 juta, saya cuma bayar 200.000. Paid payroll, kan gitu kan? Kali berapa ini? Dan untuk peristiwa-peristiwa yang disebut under invoicing, transfer pricing, segala macam yang ada penjelasan teknisnya yang kita nggak perlu penting apa tahu, itu dalam 21 tahun Indonesia dirugikan berapa kira-kira? 14.000 triliun. 14.000 triliun. Mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf kecuali para kiai ya. Kalau para kiai kan mungkin aja punya pondok pesantren segala macam. Kita ini pada umumnya, kira-kira kita punya nggak sih duit aset kira-kira 10 miliar aja deh? Ada nggak kita? Kalau kiai-kiai insya punya lah, karena ada pondok petak sekian hektar dan bangunan segala macam. Jadi kalau kita nih 10 miliar aja punya nggak? Nah dari tadi saya bicara ini triliun, ratusan triliun, ribuan triliun. Ini apa ini barang ini? Kita 1 miliar nggak punya, ini kita ngomong ribuan triliun. Dan itu yang dicolong selama belasan puluhan tahun terjadi, yang pada masa Prabowo ini mulai ditertibkan. Artinya apa Bapak, para kiai yang saya hormati, mereka marah banget. Mereka marah banget. Dan jangan lupa ada tukang kayu dari Solo yang terpaksa harus lengser karena konstitusi kita mengatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 kali. Padahal dia ingin 3 kali. Orang-orang yang berteriak 3 kali ini antara lain bernama Lanyala,
Mataliti. Yang lain bernama Kodari. Ada lagi bernama Muhaimin Iskandar. Dan orang-orang itu semua dipelihara tetap oleh Presiden sekarang. Nah ini konon katanya, kata Hasto kepada kita lewat media, karena Jokowi minta supaya Megawati mengizinkan dia 3 periode, Megawati marah. Itu yang menjadi menurut versi Hasto, sekjennya, sumber perseteruan antara Jokowi dan Megawati. Oke, itu kita abaikan dulu sebentar. Balik ke soal tadi. Jadi bagaimana oligarki yang marah bertemu dengan kepentingan Jokowi yang ingin comeback berkuasa. Jadilah mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk menjatuhkan Prabowo. Bapak, saudara, para kiai yang saya hormati, masih ingat nggak ketika Koni Rahakundini Bakri tiba-tiba muncul di media, undang wartawan banyak, dia press conference. Dia cerita, dulu saya dipanggil Roslan Perkasa Roslan, yang sekarang jadi Menteri Investasi dan Ketua Danantara. Waktu peristiwa terjadi itu dia adalah ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Dia cerita, dan itu kita bisa buka di Google banyak, bisa ketemu. Ayo nggak Koni gabung aja ke tim kami. Kata Koni, loh saya kan membantu Prabowo, saya bilang siapkan roadmap pertahanan Indonesia begini-begini. Waktu itu Prabowo kan masih Menteri Pertahanan. Saya bilang, bantu dan Pak kata enggak, resmi aja masuk tim kami pakai baju biru muda. Lalu kata Ras lagi, soalnya gini Mbak Koni, Bu Koni, nanti Pak Prabowo cuma 2 tahun. Selanjutnya Mas Gibran akan jadi presiden. Itu bisa dibuka, bukan hoax. Itu bisa dibuka. Koni misalkan begitu. Lalu Koni berdiri, dia bilang, tunggu. Lu pikir, dia bilang dengan bahasa preman, lu pikir kalau gue jadi Jokowi, gue akan biarkan Prabowo hidup sampai besok? Kata Koni. Kalau gue jadi Prabowo, jadi Jokowi, jadi Gibran, gue bikin Prabowo cepat mati. Nah, sekarang sudah hampir setengah tahun. Ditambah tadi oligarki yang duitnya banyak banget itu, kolaborasi sama Solo, maka presiden ini diganggu-ganggu. Bahwa Prabowo punya banyak masalah, yes. Punya banyak keliru, betul. Tapi program-program dia, ketika misalnya dia memanggil di awal-awal pemerintahannya, dia panggil buruh, dia panggil pengusaha. Buruh itu dipanggil para pimpinannya, termasuk ada saya Iqbal, teman saya juga. Nanti Noel Gani, saya nggak itu kenal. Sampai Jumur Hidayat, sampai SPI, teman saya juga. Nah, Prabowo bilang, saya mau naikkan kesejahteraan buruh. Saya mau naikkan upah minimumnya. Berapa persen? Pengusaha bilang maksimal 1,5% Pak Presiden. 1%, 1,5% maksimal. Buruh gimana? Buruh sekian. Teman saya Jumur cerita sama saya. Waktu itu gua bilang 5% Pak Presiden. Pengusaha marah, enak aja 5%. Kata Jumur 5% Pak Presiden. Bapak tahu berapa yang diputuskan oleh Prabowo? 6,3%. 6,3%. Dan itu membuat pengusaha marah, terutama yang gede-gede. Jadi bagaimana Prabowo menabung kemarahan para pengusaha, khususnya oligarki? Kerjasama. Nah, itu jadi polanya mereka membombardir kita rakyat Indonesia dengan isu, dengan narasi-narasi. Memang Prabowo bikin blunder juga. Memang mengatakan orang desa nggak butuh dolar itu kan masalah. Dia gabung ke BOP kan marah kita. Indonesia itu dari zaman dulu dikenal bersama pembela Palestina. Kenapa tiba-tiba berdiri bersama penjajah dan pelaku genosida, kan begitu kan? Tadi yang mulia
Om Selamat ini mengatakan tanda tangan ART, Agreement Reciprocal on Trade, kerjasama kesepakatan perdagangan resiprokal, timbal balik. Itu perbedaan kita. Kalau beliau katakan cara PDB-nya jomplang, bukan cuma itu. Ada 197 kewajiban Indonesia terhadap Amerika. Membuka pasarnya, mengizinkan itu, harus impor ini segala macam, dan hanya 3 kewajiban Amerika terhadap Indonesia. Mana bisa disebut timbal balik? Marah kita. Betul. Tapi dalam beberapa hal apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah mencoba mengembalikan kedaulatan ekonomi kita, mencoba menaikkan taraf kesejahteraan kita. Ojol itu berapa kali demo zamannya Joko Widodo soal potongan, betul? Demo ratusan orang, demo datang ke DPR mengadu segala macam. Saya bilang sama ojol, bro, kalau lo sama teman-teman lo ke DPR ngadu kepada mereka, tunjukkan data-data begini begitu, mereka akan bilang, oke, terima kasih bapak-bapak, nanti kita perjuangkan. Itu perjuangan bukan buat kalian. Ada angka-angka gini, lalu saya, ketua komisi, telepon bosnya ojol, bro, ini ojol-ojol ini minta segini-gini, gimana nih? Kata perlu kita sini, udahlah pegang aja kartu kiri, berapa sih nomor rekening lo? Dan itu sekarang jadi dagangan. Jadi dagang, saya udah muak betul lah orang-orang sama itu. Muak udah kelakuannya kurang ajar, pamer kekayaan, nggak ada hormat-hormatnya sama kita. Waktu mau dipilih nyembah-nyembah, datang belusuan keluar masuk kampung, anak kecil umbelan digendong-gendong, kan gitu kan? Nenek-nenek ribut dipeluk-peluk, ambil fotonya, ambil videonya. Begitu dia jadi, kita mau datang susah. Polisi dijagain rak di depan, mobil motor kenan di depan, digebukin. Padahal kita mau datang mau ngomong, weh, jangan begitu, kasih tahu nih pemerintah begini-begini. Nah, setiap permasalahan datang ke presiden ke DPR itu hanya buat dagangan aja. Nah, ini yang penyebab mengapa rupiah seperti ini. Politik itu, Bapak, saudara yang saya hormati, adalah persepsi, opini. Orang jahat bisa diubah menjadi seolah-olah pahlawan. Orang baik bisa diubah seolah-olah menjadi penjahat. Itu opini. Dan mereka bekerja untuk itu. Ketika reshuffle kemarin, Prabowo mengangkat Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Dia mengangkat Kodari sebagai badan komunikasi pemerintah, dulu namanya PCO, Presiden Communication Office. Dia mengangkat Dudung Jenderal Baliho sebagai ketua KSP. Nah, saya nulis artikel, Prabowo membiarkan dirinya dikepung Jokower 24 karat. Jadi politik itu persepsi. Orang-orang yang duduk di bidang komunikasi yang memproduksi narasi-narasi, membentuk opini kita tentang sapi 100 miliar 1098 sapi. Siapa yang keluar pertama? Kan Prabowo kemarin nyumbang sapi 1098, harganya 100 miliar. Siapa yang keluar pertama? Wakil Menteri Sekretaris Negara Anggoro. Siapa dia? Jokowi. Dikeluarin, ini loh presiden kita nyumbang sapi 100 miliar 9.098. Lalu kita netizen main kotak-atik gila, satu sapi 91 juta. Udah, itu yang digoreng. Lalu ini menyamakan dengan APBN lah, dengan Baitul Mal, itu yang digoreng supaya Prabowo itu salah. Bahwa dia salah, yes. Nah, ya kan? Saya harus bilang gitu, itu salah, yes. Tapi penggorengannya itulah, ngegoreng itulah yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif segala macam, yang ujung-ujungnya rakyat marah. Jadi mereka punya 3 pola tetap: produksi narasi, jelek-jelekkan, hina-hinakan, supaya rakyat marah. Kedua, dorong terjadinya chaos, rusuh. Kalau itu terjadi, mereka akan ambil alih. Dan itulah pola tahun 96 yang sekarang diulang.
Bapak, para yang saya hormati, Jumat kemarin pagi sebelum sholat Jumat kami ada kira-kira 10-15 orang kumpul di tempat mantan menteri, ada mantan panglima, ada menteri, ada beberapa tokoh nasional segala macam cerita. Bagaimana sampai Maret 2025 George Soros itu menggelontorkan 28 juta dolar untuk hal-hal seperti ini. Ada datanya yang terima ini sekian miliar, ini terima sekian. Ada datanya majalah ini terima 11 miliar, ada datanya. Mereka bekerja untuk tadi memberikan persepsi negatif, dan itu membuat kita marah. Adik kita Cynthia UGM itu bagus, cerdas, berani. Nah, orang-orang seperti itulah yang kemudian dalam bahasa Orde Baru disebut ditunggangi. Saya tidak mengatakan bahwa dia main-main, bahwa dia dapat imbalan, tidak, enggak, bagus. Saya bukan hakul, saya yakin dia bagus, dia untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi orang-orang semacam yang memang punya kepentingan tadi menunggangi orang seperti itu, ini bagus nih, kita kasih panggung segala macam, narasi segala macam, sehingga oh iya, LBG makan beracun gratis. Sebelumnya dia bikin kaos maling berkedok gizi, kan gitu kan. Seperti itu. Nah, ini terus diamplifikasi, disebarluaskan, difasilitasi dengan 28 juta dolar. Bapak berarti berapa 28 juta dolar? Itu 400 miliar lebih loh. Hampir setengah triliun loh. Dari satu sumber bernama George Soros, belum yang lain-lainnya. Nah, kira-kira 1 bulan lewat, saya bersama Munarman bicara begini di sebuah forum di Bekasi. Ketika ada audiens bertanya, bagaimana dengan tudingan LSM dibiayai oleh asing? Lalu Munarman menjawab, saya coba ingatkan lagi, Munarman pernah memimpin YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH, kantornya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Duduk dia mengatakan bahwa setiap bulan LBH itu perlu anggaran 5,5 miliar. Itu tahun 2000 awal atau 90 akhir. 5,5 miliar Pak. Saya bilang banyak banget bro. Dia bilang iya, karena kita harus bantu LBH daerah lain sekian, maka kita perlu 5,5 miliar. Dan yang mengejutkan, Munarman mengatakan lebih dari 90% itu donasi. Dan itu juga terjadi terhadap LSM yang lain. Hampir semuanya donasi. Proposalnya bagus, penguatan demokrasi, pemberdayaan masyarakat sipil, civil society, masyarakat madani, penegakan HAM, bagus-bagus tuh proposalnya. Tapi Munarman bilang kalau masuk secara detail, demokrasi seperti apa? Demokrasi yang dikehendaki oleh Barat. Masyarakat sipil bagaimana? Yang diinginkan oleh Barat. Penegakan HAM-nya bagaimana? Versi Barat. Jadi keperluan mereka semua. Jadi nggak ada yang namanya makan siang gratis. Semua hadiah, semua pemberian harus ada imbalan. Nah ini saya menyebutkan persepsi-persepsi seperti ini membuat ekonomi kita jeblok. Narasi kalau 20.000 tembus Indonesia kiamat bisa terjadi, tapi itu diglorifikasi, diamplifikasi, disebarluaskan begitu rupa sehingga orang terbentuk. Oh iya. Kalau setiap hari kita dibombardir dengan narasi-narasi seperti itu, oh iya, pemerintah itu brengsek, oh iya, Prabowo itu, oh iya, gitu. Sehingga kalau terakumulasi, jadilah kemarahan, dan itu didorong untuk jadi chaos. Kalau chaos, saya waktu itu ada di 98, ada di Media Indonesia atau Metro TV. Itu kita punya pendapat, yang penting Soeharto jatuh. Soeharto harus jatuh. Setelah jatuh bagaimana ceritanya kita nggak tahu, pokoknya yang penting jatuh. Nah ini akan terjadi. Kalau yang penting Prabowo jatuh, maka mereka ambil alih. Oligarki dan Solo masuk lagi untuk berkuasa kembali dan melakukan penjarahan, penjajahan terhadap Indonesia. Matur nuwun gitu Pak sebagai pemantik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.